selama ini petani kalau pada saat mau musim panen raya seperti ini tuh pasti menjerit dengan harga yang rendah lah di pasaran. Padahal kebutuhan juga malah makin meningkat pada saat-saat sekarang ya, apalagi sekarang menjelang hari raya gitu. Tapi alhamdulillahnya setelah ada keputusan ini justru petani itu sangat terbantu dengan harga seperti itu dan mereka sangat tertarik gitu, tergiur sekali. Target untuk se-Indonesia kami disuruh menyerap ini perum bulog sebanyak 3 juta ton. 3 juta. Ya, setara beras gitu kan. Artinya kami harus membeli gabah dan beras sebanyak 3 juta ton. Nah, untuk wilayah kantor cabang Ciamis sendiri itu sekitar 54 ribu ton setara beras targetnya kami harus menyerap. Dan untuk realisasi sampai dengan sekarang sudah sekitar 1.400 ton setara beras gitu. Tanggapan dari para petani itu sangat bergembira. Harga gabah GKP itu di 6.500. Kalau di Pamengpeuk sendiri biasanya berapa Pak harga? Kalau di Pamengpeuk sendiri biasanya di bawah 5.000 kalau musim panen kayak sekarang raya. Kesenjangannya ya? Iya, kesini udah mulai gembira petani itu di Pamengpeuk, alhamdulillah. Makanya sekarang para petani di Pamengpeuk itu antusias untuk menjual gabahnya ke Bulog gitu. Di mana memang sebetulnya semua kualitas kami bisa beli, akan tapi mungkin agar lebih baik dari hasilnya gitu ya, maka ya minimal itu kondisi gabah itu sudah bersih dari kotoran-kotoran, artinya padi sudah dirontokkan, sudah dibersihkan, kemudian masuk ke karung dan dimuat ke angkutan. Nah itu kami sudah bayar seharga 6.500 per kilogram gitu Bu. Jadi Bapak pembayaran on the spot ya saat itu juga langsung, cash. Cash ataupun nanti tergantung permintaan dari petani atau Pokta misalnya mau transfer bisa kita transfer gitu. Ini ada pertanyaan yang sedikit sensitif mungkin ya. Belum lama ini ada pernyataan dari Bapak Presiden bahwa jika ada penggilingan yang membeli di bawah HPP gabah yang 6.500 ini akan ditutup atau mungkin diambil alih. Apakah ini akan diimplementasikan di lapangan atau mungkin nanti bahkan si penggilingannya ini diajak kerjasama sebagai UMKM Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, selamat datang kembali di Obrolan Tani Kota Intan yang selalu menyajikan informasi seputar tokoh, inovasi dan juga isu-isu seputar pertanian. Sobat Tani, harga pembelian pemerintah atau HPP gabah selalu menjadi topik yang cukup hangat bagi para petani dan juga tentunya para pelaku usaha di sektor pertanian. Kebijakan ini bukan hanya soal angka, tapi juga bagaimana mekanisme penerapannya di lapangan supaya berpihak kepada para petani. Pada episode kali ini kita akan menggali lebih dalam terkait mekanisme HPP gabah dan serap gabah oleh Bulog, tentunya bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Ibu Susi Suhartianti. Beliau perwakilan dari bidang PPUP Dinas Pertanian Kabupaten Garut. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Ya. Lalu yang kedua adalah Bapak Dadan Irawan. Beliau pemimpin cabang Bulog kantor cabang Ciamis. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Dan yang terakhir Bapak Ijang Saripudin. Iya Bu. Beliau pelaku usaha dari CV Jidan Putra Kecamatan Pamengpeuk. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Baik, selamat datang semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Sudah berkenan hadir di Obatan dan selamat menjalankan ibadah puasa juga. Sama-sama. Baik, langsung saja saya ke Ibu Susi. Iya, siap. Apa peran utama Dinas Pertanian dalam implementasi tentang keputusan Bappenas nomor 2 tahun 2025 terkait penyerapan gabah ini Bu? Oh ya, terima kasih Ibu host atas waktunya dan kesempatannya. Jadi sebenarnya dengan keputusan Bappenas ini kita itu sangat-sangat terbantu ya sebenarnya, khususnya untuk para petani. Selama ini petani kalau pada saat mau musim panen raya seperti ini tuh pasti menjerit dengan harga yang rendah lah di pasaran. Padahal kebutuhan juga malah makin meningkat pada saat-saat sekarang ya, apalagi sekarang menjelang hari raya gitu. Tapi alhamdulillahnya setelah ada keputusan ini justru petani itu sangat terbantu dengan harga seperti itu dan mereka sangat tertarik gitu, tergiur sekali. Jadi
kita sebagai dinas yang memang bergerak di bidang pertanian, kita sebagai fasilitator yang bersama-sama dengan rekan-rekan di lapangan itu berusaha kepada para petani itu untuk mereka itu bisa lah menjual, bisa lah berkontribusi juga lah untuk untuk memasarkan hasil panennya itu ke Bulog. Dan alhamdulillah memang mereka itu pada saat di lapangan tuh terlihat bahwa mereka tuh mau gitu loh, mau untuk menjual karena memang harganya lebih menggiurkan. Semangat. Jadi mereka mau sekali untuk menjual hasilnya kepada Bulog gitu. Hanya masih menunggu kabar selanjutnya mungkin tentang mekanismenya mereka. Iya, mekanismenya mungkin mereka yang harus lebih paham ya, mungkin lapangannya harus tahu juga seperti apa mungkin itu. Baik. Lalu bagaimana koordinasi Dinas Pertanian dengan pihak-pihak terkait seperti Bulog atau mungkin TNI yang sekarang bermitra dengan Dinas Pertanian dan pemerintah daerah itu sendiri dalam memastikan bahwa kebijakan ini berjalan secara efektif, Bu? Alhamdulillahnya juga memang kita sudah terjalin ya dengan Bulog, jadi ini oleh Bulog, TNI juga, jadi Babinsanya aktif, Bulognya aktif, kita juga harus lebih aktif juga ya sebagai dinasnya. Jadi kami memang saling bertukar informasi itu di sini gitu loh. Bulog juga memerlukan kapan nih waktu panen di daerah mana saja itu diperlukan dari kita. Kita juga jadi tahu pada saat Bulog akan turun itu saling berkabar. Saya mau di sini Bu, sekarang saya serap gabahnya di sini. Kita jemput kita ke sana juga. Dan itu tuh memang selalu ada. TNI setidaknya Babinsa itu sudah hadir di situ. Mereka tuh juga ikut mengawasi seperti apa jalannya transaksi ataupun apapun. Jadi Babinsa itu juga aktif dan mereka juga sering memberikan, kadang-kadang mereka juga langsung memberikan informasi kepada Bulog dan kepada kita bahwa memang ada di sini saatnya terus harus sudah panen gitu loh. Jadi sebenarnya koordinasinya sangat erat. Kita semuanya proaktif ya Bu? Proaktif semuanya, sangat proaktif. Baik. Lalu selanjutnya saya ke Pak Dadan. Tadi disebutkan bagaimana peran Dinas Pertanian dalam mengimplementasikan keputusan tentang serap gabah ini ya Pak. Lalu peran Bulog sendiri seperti apa? Ya, jadi Pak Presiden Prabowo menugaskan Perum Bulog melalui Badan Pangan Nasional untuk melakukan penyerapan gabah beras di tahun 2025 ini ya. Yaitu makanya terbit peraturan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 2 yang kemudian ada perubahan yang nomor 14 kemudian nomor 17 di mana di dalamnya itu ada tugas atau kewajiban kami Perum Bulog untuk melakukan pembelian GKP gabah kering panen dengan harga 6.500 per kilo. Nah, disitulah memang yang memang menjabarkan tugas kami untuk membeli panenan sawah atau padi dari petani langsung ke petani gitu kan, di mana memang kami sebelumnya Perum Bulog biasanya mungkin menyerap hasil berasnya saja atau gabah mungkin yang sudah lama gitu ya, maksudnya sudah lama dilakukan ya, akan tapi sekarang gabah dan beras gitu kan. Nah ini kami langsung terjun ke lapangan dengan harga 6.500 sesuai dengan peraturan Badan Pangan Nasional dan kami melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan TNI. Lalu berapa target yang ditetapkan oleh pemerintah untuk program serap gabah ini Pak, khususnya tahun 2025 dan bagaimana bahwa Bulog memastikan serap gabah ini dapat berjalan optimum? Target untuk se-Indonesia kami disuruh menyerap ini Perum Bulog sebanyak 3 juta ton. 3 juta. Ya, setara beras gitu kan. Artinya kami harus membeli gabah dan beras sebanyak 3 juta ton. Nah, untuk wilayah kantor cabang Ciamis sendiri itu sekitar 54.000 ton setara beras targetnya kami harus menyerap. Dan untuk realisasi sampai dengan sekarang sudah sekitar 1.400 ton setara beras gitu kan. Nah untuk sewilayah Garut sendiri mungkin sekitar kami sudah menyerap sekitar 400 ton setara beras. Nah untuk itu kami tetap melakukan optimalisasi melakukan penyerapan. Di mana tadi disampaikan Bu Susi juga bahwa kita sudah mau menjelang masa panen, sudah masuk juga masa panen raya gitu ya. Maka kami terus maksimalkan setiap kali pelaksanaan kegiatan penyerapan gabah beras. Jadi tetap berkoordinasi mencari informasi di mana, kapan waktu panen ya Bu. Baik, saya ke Bapak dari pelaku usaha. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang serap gabah ini Pak yang dengan harga 6.500
per kilogramnya. Apakah menurut Bapak kebijakan ini sudah diketahui oleh para petani dan juga bagaimana tanggapan Bapak dan tanggapan petani di lapangan? Terima kasih Ibu host. Tanggapan dari para petani itu sangat bergembira. Oke. Harga gabah GKP itu di 6.500. Kalau di Pamengpeuk sendiri biasanya berapa Pak harga? Kalau di Pamengpeuk sendiri biasanya di bawah 5.000 kalau musim panen kayak sekarang raya. Kesenjangannya ya? Iya, tinggi kesini udah mulai gembira petani itu di Pamengpeuk, alhamdulillah. Makanya sekarang para petani di Pamengpeuk itu antusias untuk menjual gabahnya ke Bulog gitu. Gitu, Bu. Lalu peran Bapak sendiri dalam hal ini sebagai mitra Bulog bagaimana Pak? Kalau saya perannya cuma nerima pembelian gabah Bulog ke lokasi pabrik saya. Saya cuma mengolahnya aja, mengopen, dryer sama langsung digiling kalau di bahasa Sundanya Bu ya. Oh jadi nanti dalam bentuk beras ya ke Bulog? Ya, nanti diantarin bentuk beras. Oke. Lalu apakah kebijakan ini mempengaruhi pola bisnis Bapak yang selama ini sudah berjalan, Pak? Enggak, Bu. Oh, enggak. Enggak. Jadi memang sudah berjalan dengan Bulog ya, Pak? Iya. Oke. Jadi saya kembali ke Bu Susi. Kalau tadi Bapak menyebutkan target untuk Jawa Barat sekitar 54.000 ton gitu ya. Dari Dinas sendiri ada target untuk mendukung target dari Bulog sendiri, Bu? Kalau secara target tidak ada, tapi kita kalau misalnya memang Bulog misalnya satu tadi disebutkan berapa ribu Pak? 54.000 itu kan untuk 6 kabupaten kota ya. Betul, Pak ya. Iya. Jadi kita dukung lah. 1.400 tadi ya. Ya kita sudah sampai 1.400, ada 400 ton kan dari Garut dari 400 ton. Setidaknya mungkin itu bisa mendukung dari lebih dari 1.000 ton juga udah bisa ya Pak ya. Gitu kan kemarin di Pamengpeuk aja sekarang udah 60 ton gitu loh. Serang masih lagi kan di Pamengpeuk gitu. Itu secara baru di Kecamatan Pamengpeuk saja, belum di tempat yang lain. Insya Allah kita tidak, kalau secara target tidak dari Dinas Pertanian, tapi kita dukung apapun yang bisa dicapai oleh Bulog, itulah yang berasal dari Kabupaten Garut gitu loh. Tidak ada kalau secara target. Oke, tadi disebutkan bahwa petani sangat antusias dengan adanya penerapan HPP Gabah ini. Nah, bagaimana Dinas Pertanian memastikan bahwa para petani itu memahami mekanismenya, Bu? Bagaimana peran Dinas dan juga mungkin nanti Bulog untuk memberikan sosialisasi atau mungkin bimbingan teknis bagaimana petani memahami tata cara atau mekanisme penjualan gabah mereka ke Bulog? Oke. Jadi kalau secara mungkin ini belum ya secara resmi kita membuat semacam Zoom atau apa ya secara mekanismenya ataupun kepada para petani memberikan pemahaman bahwa kita bisa menjual ke Bulog gitu kan. Itu belum kita lakukan, tapi sepertinya petani juga sekarang udah pada pinter juga ya, ada yang lihat dari sosial medianya. Tapi kita bersama-sama nih dengan para rekan-rekan di lapangan itu yang kita memberikan informasi dari situ loh, dari rekan-rekan di lapangan bahwa kita bisa menjual ke Bulog. Dan kemarin itu sebenarnya pada saat contohnya waktu saya berkumpul di Banyuresmi ataupun di Pamengpeuk, mereka sebenarnya sudah paham gitu loh para petani itu, karena mungkin para penyuluhnya juga sudah memberikan informasi bahwa nih kalau jual ke Bulog harganya seperti ini, mekanismenya misalnya mereka dikumpulkan harus di tempat yang minimal kan 5 ton katanya bisa diterimanya oleh Bulog itu. Jadi mereka kumpulkan dulu barulah bisa diangkut. Itu mereka sebenarnya sudah paham kemarin itu sebetulnya. Tapi memang kita memerlukan untuk memberikan secara resmi lah ya, atau bahwa ke setidaknya para petugas dulu kita kumpulkan atau kita dalam bentuk Zoom nanti bahwa ini mekanisme ini harus kita tempuh dengan cara-cara yang memang diperlukan oleh Bulog gitu loh yang sudah ditentukan. Mungkin itu yang ini ya, Pak. Mungkin tadi di Pamengpeuk sudah mulai berjalan ya proses kerjasama dengan Bulog ini. Tapi setahu saya di beberapa tempat memang belum terlalu memahami petani bagaimana mekanismenya. Nah itu untuk menyentuh para petani dan juga mungkin penyuluh ada yang belum paham juga bagaimana cara Dinas Pertanian ini memberikan informasi-informasi yang lebih detail, Bu. Memang kami tuh ke depannya itu sudah berencana. Ini sepertinya memang karena saya juga sering tuh ditelepon sama penyuluh ya, Bu, ini kami mau jual gabah nih, loh ini berarti belum tahu loh kalau itu tuh harus ini ya. Mungkin petani ada yang merasa saya udah punya 1 ton bisa dijual, ternyata kata Ibu tadi minimal betul, 5 ton. Iya minimal tuh 5 ton kalau dikumpulkan ya dalam satu kelompok tani mungkin. Nah itu memang kami berencananya itu secara mendetailnya itu akan kami kumpulkan terus secara Zoom gitulah sebenarnya. Apalagi ada beberapa aturan-aturan yang memang banyak perubahannya, itu yang perlu kita informasikan juga kepada para penyuluh. Kami dulunya waktu saya ngobrol-ngobrol juga dengan rekan-rekan yang lain, itu tuh karena penyuluh kan waktu itu sudah diharuskan untuk
melaporkan harga ya. Nah itu sepertinya itu waktu itu kan bukan dari langsung dari penyuluhan ya itu ya, dari penyuluhan. Kami berpikirnya bahwa itu memang juga untuk mengontrol harga gabah di lapangan gitu. Nah, waktu saya pas ngobrol-ngobrol itu apakah sudah dilakukan sosialisasi secara mendalam? Ternyata belum kan. Jadi pokoknya ngisi aja dulu ya. Nah, itu juga ternyata banyak permasalahan. Jadi saya tiba-tiba ditelepon Bulog, Bu Susi ini kenapa di bawah 6.500, tiba-tiba pada ada nelfon saya. Wah, ini saya juga nggak paham. Nah, tapi itu perlu juga. Jadi bisa sekalian gitu loh. Kita itu harus sama-sama, nanti saya berkolaborasi dan harus lebih paham, dan mudah-mudahan rekan-rekan ini nih lewat media seperti ini nih Obatan TV, mereka juga bisa tahu bahwa mekanismenya nanti akan seperti ini gitu. Minimal yang dijual diangkut sama Bulog itu ya 5 ton lah, jangan cuma 1 ton. Ke siapa mau hubunginya nanti mudah-mudahan tontonlah Obatan TV ya gitu. Jadi sama rekan-rekan penyuluh utamanya gitu. Kalau petani mungkin belum, tapi bisa juga ke para penyuluh, nanti lihatlah di sini lebih lengkapnya mungkin itu. Baik, saya kembali ke Pak Dadan, Pak. Bagaimana prosedur awal petani ataupun mungkin kelompok tani dan Gapoktan yang ingin menjual gabah ke Bulog, tentunya dengan harga yang 6.500 ini GKP ya. Itu apa yang harus mereka lakukan secara prosedur? Ya, secara prosedur yang pertama mungkin petani bisa mengontak sekitaran mungkin yang terjangkau ya. Maksudnya sekitaran ini mungkin misalkan Babinsa yang memang sering keliling ke tempat sawah mereka, mengontak, nanti Babinsa ini biasa koordinasi dengan kami, ataupun lewat nanti ke Kodim dulu laporan, nanti Kodim nanti ngontak ke Bulog, atau kami juga bisa juga memberikan kontak person gitu ya, langsung ke beberapa penyuluh dan juga ke Babinsa, di mana nanti Poktan ataupun petani bisa langsung ngontak ke orang Bulog gitu. Nah dari situ nanti kami secara administrasi sebetulnya tidak ada yang menyulitkan gitu ya. Nanti setelah dikontak kami secara sistem harus mendaftarkan dulu ya kelengkapan Poktan, terus kemudian anggota, kemudian aktenya ya, akte pendirian, SK kelompoknya ya Pak. Betul. Terus kemudian rekomendasi dari pemerintah setempat, minimal desa. Kemudian tadi KTP dan NPWP mungkin inilah pilihan lah gitu ya, bisa mungkin nanti bisa dilengkapin sambil berjalan gitu kan. Nanti setelah itu nanti kami turun tim jemput gabah namanya, di mana tim Bulog langsung turun, terus kemudian didampingi dengan Babinsa mengecek, terus kemudian menganalisa kualitasnya. Kemudian kalau memang udah sesuai, langsung kita bayar, kita angkut, nanti baru kita serahkan ke prosedur kerjasama dengan Maklon untuk dilakukan pengeringan dan penggilingan gabah menjadi beras gitu Bu. Apa saja Pak kriteria dan standar kualitas gabah yang akan diterima oleh Bulog dengan ketentuan HPP yang 6.500 ini? Ya, sesuai peraturan Badan Pangan Nasional memang tidak disebutkan kriteria khusus atau spek yang memang seperti apa. Di situ disebutkan hanya harga GKP Bulog membeli dan harga 6.500. Namun kondisinya kan memang kami juga harus kerjasama dengan Maklon pengeringan dan penggilingan, di mana memang sebetulnya semua kualitas kami bisa beli. Akan tapi mungkin agar lebih baik dari hasilnya gitu ya, maka ya minimal itu kondisi gabah itu sudah bersih dari kotoran-kotoran, artinya padi sudah dirontokkan, sudah dibersihkan, kemudian masuk ke karung dan dimuat ke angkutan. Nah itu kami sudah bayar seharga 6.500 per kilogram gitu Bu. Secara khusus mungkin dari sisi kadar air itu kan harus pakai alat khusus ya Pak. Nah petani mayoritas belum mempunyai alat itu. Nah, bagaimana dengan misalkan sekarang kan musim hujan ya Bu? Bagaimana setelah panen itu kondisi gabah agak basah? Nah, itu apakah Bulog juga tetap menerima kondisi yang seperti itu? Betul, tetap menerima. Bahkan mungkin nanti bisa dicek juga ke teman mitra termasuk Pak Haji Ijang ini juga ada sampai kadar air 25, kemudian di atas 25 juga kami tetap membeli gitu dengan tetap dengan HPP 6.500. Dengan HPP 6.500. Oke. Baik. Lalu saya ke Pak Ijang kembali. Apakah ada perubahan sistem pembayaran kepada petani setelah kebijakan ini, Pak? Misalnya mengharuskan Bapak harus membayar dengan skema yang berbeda dari sebelumnya atau tetap saja? Emang sekarang berbeda ya Bu, skemanya berbeda sekarang. Jadi saya cuman di sini Maklun.
Jadi nerima barang itu dari Bulog, yang bayar itu Bulog Bulognya. langsung ke petani Oke. gitu Bu. Atau ke poktannya gitu Bu. Biasanya kan Bapak ke petani langsung beli. Iya. Nah, sekarang Bapak dari Bulog. Iya. Oke. Baik, jadi Bapak pembayaran on the spot ya saat itu Ya, juga langsung, cash. Ya, langsung. cash Oke. ataupun nanti tergantung permintaan dari petani atau poktan, misalnya mau transfer bisa Oke, kita transfer oke. gitu. Jadi tidak menunggu ada jeda waktu Ya, tertentu. betul. Oke. Iya. Dan langsung hari itu, ataupun ya paling lama mungkin kalau misalkan baru selesai muat sampai ke angkutan malam, ya mungkin paling lambat besoknya, H+1 Oke. lah gitu Bu. Ini Sudah dibayar. pembayarannya melalui perwakilan atau misalkan dalam 5 ton itu milik beberapa petani, ataukah perwakilan yang melakukan transaksi atau per petaninya Pak? Biasanya perwakilan sih Bu. Perwakilan Ya aja. perwakilan. Oke. Nantinya di ini share. Nah, tentunya dengan Bapak sebagai mitra tidak memerlukan khusus atau memerlukan modal khusus Pak dengan kerjasama Bulog ini untuk mengikuti kerjasama dengan Bulog ini. Enggak. Oh, enggak, karena Bulog yang melakukan pembayaran. Iya. Oke, baik. Saya kembali ke Bu Susi, gini Bu. Siap. Apakah petani atau kelompok tani ataupun gapoktan ini memerlukan surat rekomendasi dari Dinas Pertanian sebelum menjual gabah ke Bulog, Bu? Oh, tidak ada. Oh, nggak ada. Tidak ada. Emang nggak petani mau jual itu kan kelompok sudah sudah dalam bentuk kelompok, dia dihubungi oleh Bulog, langsung aja dengan Bulog. Asalkan mungkin persyaratan Itu bisa administratifnya disebutkan ya, Pak? aja. Iya, Nah, nanti betul mungkin sesuai. lebih detail lagi ya Dinas Pertanian menyampaikan atau mungkin dari Bulog menyampaikan secara detail persyaratan baik administrasi maupun kriteria yang ya seperti Bapak tadi minimal bersih kondisi gabahnya. Nah, itu mungkin yang diperlukan di lapangan. Iya, siap. Oke. Siap. Nah, lalu bagaimana Dinas Pertanian Ibu menjembatani kepentingan petani, kemudian penggilingan padi dan pedagang atau pengumpul yang supaya tidak menimbulkan gangguan dalam rantai pasok yang selama ini mungkin sudah berjalan. Iya. Betul. Memang sebenarnya kendala saat ini itu petani itu kan memang sudah banyak yang terikat dengan bandar ya, Betul. dengan pengecer gitu, Terikat secara moral, Ibu. Iya, terikat secara moral. Mau gimana juga mereka terbantunya oleh mereka gitu, Iya. sehari-hari itu oleh bandar gitu. Tapi kemarin juga kami sempat mengikuti Zoom Pak Dadan dari Pak Direktur gitu ya, Bapak Mas tuh, bahwa Bulog silakan mengambil gabah itu dari para petani yang memang tidak terikat oleh bandar. Nah, tapi memang di lapangan bandar juga tetap berperan kan, karena Iya, ada kan misalnya ada. bandar. Tapi kita tuh mensikapinya kemarin bercerita. Jadi gimana Pak, bisa nggak? Misalnya kalau misalnya bandar juga dia juga berperan gitu. Kita skemanya udahlah Pak, atau gimana kalau misalnya setengah-setengah lah, misalnya Oke. bandar dia juga dapat, dia jual juga ke Bulog gitu loh. Dan para petani juga kemarin pas waktu ditanya itu, Pak, ini Bapak bisa jual ke bandar loh, sekarang mau jual ke Bulog, nggak apa-apa bandar? Enggak, saya sudah berdiskusi katanya dengan bandar gitu ya. Artinya mereka juga berkomunikasi, tapi memang kita itu kendalanya itu memang sekarang itu dengan bandar. Tapi usahakan juga kemarin itu kita bilang kalau memang dulu saya belum secara menyeluruh kepada teman-teman di lapangan, di para penyuluh di lapangan, tapi setidaknya kita pasti tahulah mana para petani yang memang belum terikat dengan bandar. Kita carilah yang itu dulu, itu kan Iya. lebih aman gitu Iya. ya, lebih aman. Tidak Bukan ada apa-apa. konflik horizontal. Ya, Bu. konfliknya nanti tuh pada saat sudah selesai program nih, Iya. Bulog pas mau balik lagi ke bandar tuh malah diketawain nih, sekarang balik lagi sama kami gitu kan. Takutnya gitu para petani kan, yang misalnya yang sudah terikat sama bandar gitu ya. Tidak menerima kembali. Tidak menerima kembali kan, sudah balik ke Bulog kan tidak gitu. Tapi usahakanlah kalau teman-teman kemarin tuh nyari yang memang di luar bandar lah ya, gitu. Kita mengusahakan seperti itu. Tapi kalaupun misalnya skemanya memang mereka ada bandar, setidaknya bandar juga dapat, ke Bulog juga dapat. Tidak usahlah jual semua misal ke Bulog, tapi jual aja memang ada Win-win yang terikat. solution ya, Iya, Bu. win solution daripada kan mereka juga perutnya perlu diisi juga ya, para bandar itu Mereka yang juga biasa. UMKM UMKM juga yang gitu. perlu kita bantu juga lah, Iya. mungkin itu. Oke, saya ke Pak Ijang kembali, Pak. Bagaimana Anda berencana menyesuaikan bisnis ini dengan Bulog? Apakah Bapak 100% kerjasama dengan Bulog, ataukah mungkin tadi seperti kata Bu Susi, penggilingan ada yang sebagian ke Bulog, sebagian lagi berbisnis secara pribadi gini, Pak? Ya, kalau saya 100% ke Bulog, Bu. Oh, 100% ke Iya. Bulog. Lalu bagaimana dengan mitra-mitra penggilingan yang lain? Bagaimana Bapak mengajak atau mungkin memberikan pemahaman kepada Ya, mereka? bisa juga saya memberikan pemahaman ke penggilingan yang lain. Kalau misalkan bisa diajak kerjasama, saya bikin ranting gitu. Oh, gitu.
Oke, jadi sudah ada yang siap ya penggilingan ini. Baik. Jadi sejauh ini sudah berapa lama Bapak bekerja sama dengan Bulog ini? Saya baru baru 2018 masuk ke Bulog itu. Yang program serap gabah pertama itu ya Pak? Iya. 2018. Iya, Oke, jadi berjalan sampai sekarang. Iya, Bu. Oke, jadi mungkin Bapak nanti berencana untuk kalau misalkan bisnis ini berjalan dengan baik, berencana untuk ada membentuk cabang-cabang juga ya Pak yang dari penggilingan-penggilingan yang lain. Mungkin saya mau upgrade penggilingan saya, Bu. Upgrade penggilingan. Oke, supaya kualitasnya lebih baik ya. Iya, Bu. Oke. Sekarang udah ada berapa penggilingannya Pak? Mesin. Udah baru satu sih. Baru satu. Ini jadi kapasitas mesinnya sejauh ini seberapa banyak Pak? Sekali kalau per hari itu bisa 10 ton sampai 15 ton gabah. Jadi tiap hari ada pemasukan maksudnya ada. dari Bulog? Dari Bulog ada tiap hari ada. Tiap hari ada. Iya. Dari kembali saya ke Pak Dadan. Iya. Sudah berapa titik di Garut khususnya yang sudah mulai melaksanakan serap gabah ini Pak? Ini kan Bapak dari Pamengpeuk Pak Ijam. Pamengpeuk ya, dari awal itu sudah ada beberapa titik ya Bu ya. Mulai dari kemarin Pamengpeuk, terus kemudian Banyuresmi, kemudian kemarin ada sebagian kecil lah sedikit di Kadungora, kemudian Malangbong ya. Mungkin baru beberapa titik itu aja sih Bu yang belum ya Bu? Salawi ya kemarin ya, Salawi. Belum. Padahal kualitasnya lumayan bagus. Iya. Mungkin nanti merambah ke Garut Tengah ya Bu. Iya, tapi mungkin harganya juga di atas HPP Bu ya. Ada sebagian, ada yang 66 mungkin. 66 ada ya, ada. Nah, itu mungkin tidak masuk ke Tidak dalam. masuk lagi, jangan diusulkan lah, jangan diusulkan jual ke situ. Oke, jadi lebih memilih yang memang di bawah HPP Iya, untuk lebih betul. mendukung petani ya Pak. Betul. Jadi memang tujuan utama Pak Presiden itu adalah biar petani ini jangan sampai menjual gabahnya murah gitu kan. Jangan sampai harga GKP ini jatuh. Yang lain boleh naik tapi GKP jangan ikut naik gitu kan. Kembali kan turun. Turun GKP nggak boleh turun gitu. Jadi hanya menyasar yang memang HPP-nya harganya di bawah HPP. Gitu. Ya, kalau betul. yang sudah sama atau mungkin di atas itu skip saja. Iya. Baik, Pak Dadan, bagaimana tadi sistem pembayarannya sejauh ini dan juga apakah selama ini setelah sudah berjalan sekian lama ada kendala untuk pembayaran? Pernah ada kendala? Sejauh ini alhamdulillah lancar Bu. Ya, jadi memang pembayaran ini tadi sesuai permintaan petani apakah langsung cash, karena kami juga memang siap sedia gitu membawa cash, di mana kan memang kami membawa sesuai informasi ya yang didapatkan, misalnya dari Babinsa ada panen 5 ton, kami membawa sejumlah uang sebesar 5 ton gitu kan. Dan kami juga didampingi Babinsa, jadi kami juga nggak merasa khawatir ada apa-apa di jalan gitu kan. Nah, pembayaran artinya di hari H tersebut, jadi begitu kita cek kualitas sampai muat ke angkutan kita langsung bayar. Ataupun misalkan nanti ada waktu kendala waktu ya, misalkan sampai malam ya mungkin besoknya gitu kan ditransfer ataupun cash gitu. Sejauh ini nggak ada kendala gitu. Alhamdulillah. Jadi bagaimana Bulog memastikan bahwa gabah yang diserap ini benar-benar berasal dari petani dan bukan dari spekulan Pak? Bagaimana cara men-screeningnya gitu Bulog? Takutnya ada spekulan-spekulan yang ikut bermain gitu. Betul lah, itu memang dari tadi kerjasama dengan Dinas Pertanian ataupun Babinsa, di mana memang kan beliau-beliau ini yang memang langsung ke lapangan ya. Apakah Dinas Pertanian melalui petugas penyuluh gitu kan di lapangan, maupun TNI melalui Babinsa-babinsanya gitu. Mereka mengetahui pasti bagaimana kondisi di lapangan di sawah gitu kan. Mereka langsung komunikasi dengan petani, biasa jual ke siapa, terus kemudian sambil juga sosialisasi bahwa Bulog membeli langsung dengan harga 6.500 secara cash gitu kan. Nah, itu mungkin informasi-informasi itu yang memang menjadi menjadi positif lah gitu ya, mencegah tadi tidak terjadi kami atau Bulog membeli dari tengkulak lah gitu ya istilahnya. Gitu, Bu. Baik, Bu Susi, apa saja tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dalam mendukung implementasi tentang kebijakan ini, dan juga jika ada kendala ini bagaimana solusinya? Seperti yang tadi sudah disebutkan kali ya, karena kondisi petani kita memang sudah terikat bandar. Nah, itu ya sebenarnya tantangannya itu kita tuh di situ gitu loh. Karena memang kita di satu sisi itu yang bandar juga harus perlu makan, petani juga harus kita sejahterakan gitu loh. Tapi memang yang seperti yang tadi kita sama bilang itu juga yang udah kami bilang bahwa yang buat bandar winning solutionnya seperti itulah. Jadi bandar juga tidak merasa bahwa
mata pencariannya dia juga diambil gitu ya. Tapi ini juga petani juga tetap bisa sejahtera. Jadi saya menekankannya waktu kemarin itu kita tuh harus ya udahlah kita cari dulu lah yang memang dia tidak terikat dulu oleh bandar, dan itu tuh ternyata banyak juga yang tidak terikat oleh bandar gitu ya. Secara mandiri ya. Secara mandiri dia punya usaha sendiri, maksudnya dengan modalnya sendiri, itulah tidak perlu. Tapi walaupun memang seperti itu, kita kedepannya memang bandar itu sama seperti UMKM kita yang harus kita sejahterakan juga, yang harus kita rangkul. Kita bisa bersama-sama sebenarnya untuk sebagai rantai pasok ya. Jadi rantai pasoknya ini tuh kedepannya juga kita harus bisa lebih merangkul mereka juga sebenarnya untuk para petani gitu ya. Walaupun tapi ini kita juga harapnya nih Bulog juga bisa terus ya, tidak hanya panen raya gitu ya sampai nanti gitu ya Pak Presiden itu ya udah 6.500 saja gitu kan, senang sekali ya kita ya. Tiap tahun naik Bu. Oh iya, kalau bisa tiap tahun naik juga tidak apa-apa gitu ya. Jadi yang penting petani itu bergairah sekali pada saat ini tuh untuk mereka terus usaha di tani padinya ya. Baik. Gitu. Program Serap Gabah ini tadi seperti Bapak bilang sudah berjalan dari tahun 2018. Nah tentunya ada evaluasi khususnya dari Dinas Pertanian ini Bu. Lalu apa rekomendasi dari Dinas Pertanian supaya perjalanan program Serap Gabah ini bisa berjalan dengan baik? Sebenarnya itu kalau secara evaluasi memang kita tuh walaupun komunikasi mungkin di kita sudah terjalin dengan baik, tapi memang komunikasi itu harus lebih intens lagi ya gitu loh. Jadi kami juga sebagai evaluasinya sebagai dari dinas, kita sebagai dinas itu harus lebih sering menginformasikan baik ke para petugas ataupun kepada para petani secara langsung, berbagai banyak program dari pemerintah yang bisa menguntungkan mereka lah ya. Tapi juga kita secara evaluasinya kemarin itu secara Serap Gabah ini, apalagi dalam sekarang programnya yang begitu banyak yang dibutuhkannya oleh pemerintah itu, oleh Bulog itu aja sampai 56.000. Evaluasinya memang mungkin balik lagi ke kita sebagai pemerintah daerah. Ini berbagai fasilitas yang diperlukan pada saat memang misalnya penggilingan ataupun ini nih buat mitra-mitra Bulog yang lainnya yang memang terbatas, itu dengan kapasitas yang sudah banyak yang akan dikirimkan, itu yang memang kemarin itu ada hambatan ya Pak ya. Jadi kan sempat juga ada pada saat petani sudah banyak panen belum bisa diserap dulu karena misalnya penggilingannya kapasitasnya ini sudah penuh nih di gudang penggilingannya. Nah itu tuh sebenarnya evaluasi yang dari kita, mungkin juga Bulog nih bisa membuat lagi RMU gitu ya ke depannya gitu ya di Kabupaten Garut gitu ya, ada bantuan. Atau mungkin menarik kerjasama. Ya, benar-benar kerjasama juga itu bisa. Nah, sebenarnya evaluasinya di situ. Jadi dari berbagai Serap Gabah ini karena kalau untuk urusan harga semakin tahun semakin naik ya. Dari mulai dari 2018 sampai sekarang 2025 itu kan sudah semakin meningkat. Tapi sebenarnya memang untuk di pengolahan yang itu yang kita perlukan, mungkin balik lagi kepada kita ataupun kerjasama kita dengan Bulognya bisa lebih erat lagi itu untuk fasilitas di pengolahan sebenarnya itu yang kesulitannya, sehingga kan petani pada saat jual itu tidak terhambat, tidak terpending, jangan akhirnya tidak menjual ke Bulog, ya udahlah saya jual aja lagi ke yang lain gitu ya karena muhun. Nah gitulah itu yang mesti di ini. Oke, lalu Pak Dadan tadi disampaikan bahwa salah satu kendalanya itu adalah tentang kapasitas yang sekarang masih dimiliki oleh Bulog gitu ya. Jadi ketika misalkan petani panen raya kemudian overstock di lapangan ya Bu, ternyata Bulog belum bisa menerima karena permasalahan kapasitas penyimpanannya. Nah ini bagaimana cara Bulog untuk menyikapi hal ini Pak? Betul, jadi masalah utama dari kami dalam program penyerapan gabah beras ini adalah terutama penyerapan gabah adalah infrastruktur tadi disampaikan, di mana Bulog ini kalau secara masing-masing kantor cabang ini belum mempunyai fasilitas atau mesin penggilingan ya RMU. Ada memang beberapa lokasi yang kami sudah mempunyai gitu penggilingan dengan kapasitas yang memadai, kan tapi lokasi-lokasi tertentu gitu kan, misalkan di Jawa Barat ini ada disebutnya MRMP ya, itu di lokasi Karawang dan Subang. Nah kalau kami melakukan pengeringan dan penggilingan ke sana kan jaraknya lumayan jauh gitu dengan distribusinya, terus kemudian nanti waktunya juga gitu kan, nanti keburu mungkin jadi kecambah segala macam. Nah mungkin salah satu solusinya adalah yaitu kami kerjasama dengan penggilingan di sekitar gitu kan, yang dimana mitra penggilingan Bulog ini harus juga mempunyai fasilitas dryer, kemudian juga pengeringan minimal ya oven bed dryer gitu kan, sehingga kami membeli gabah kering panen dari petani kondisi kadar air istilahnya inequality
kami bisa langsung segera mengirim ke mitra penggilingan dan langsung dikeringkan, mencegah tadi terjadinya mungkin gabahnya menjadi rusak segala macam. Nah ini memang tetap kami juga melakukan kerjasama, akan tetapi karena mungkin mitra penggilingan yang mempunyai fasilitas dryer dan penggilingan mungkin juga terbatas, jadi belum banyak. Tapi kami tetap berusaha mencari lagi mitra-mitra penggilingan mempunyai fasilitas tersebut, kita ajak untuk melakukan kerjasama. Nah itu kendala yang pertama. Yang kendala yang kedua mungkin dari sisi SDM kami Bulog, di mana kami harus jemput gabah gitu ya, harus melakukan pembelian langsung ke lapangan, di mana pada saat nanti panen raya beberapa titik mungkin sampai 10 titik, 20 titik itu kan serentak kami harus membeli gitu kan. Nah itu agak kewalahan. Nah ini kami memang kerjasama dengan yaitu tadi kembali dengan mitra-mitra yang mungkin bisa langsung melakukan pengangkutan gitu kan, nanti kami yang bayar via transfer, ekspedisi ya, gitu. Ya gitu, istilah seperti ekspedisi lah, gitu kan. Ataupun nanti untuk informasi tadi melalui Babinsa di Kodim TNI di sekitaran wilayah-wilayah panen tersebut. Oke. Sejauh ini apakah Bapak memiliki atau mungkin Ibu dari Dinas Pertanian ada data tentang seberapa banyak RMU yang memiliki fasilitas pengeringan yang tadi kata Pak Dadan itu dibutuhkan oleh Bulog dalam memproses gabah ini dalam program ini, Bu? Kalau secara jadi gini, kita RMU ada, maksudnya ada bantuan ya, tapi tidak banyak sebenarnya. Kalau yang RMU yang ada vertical dry, ada pengeringannya, ada beberapa lah. Tapi rata-rata itu yang ini bantuan-bantuan yang telah lalu mungkin ya. Nah yang saya juga belum masuk di situ ya, belum masuk di pasca panen dulunya. Itu tuh banyak yang memang sudah rusak gitu loh, karena memang tidak digunakan. Nah itu yang saya juga akan memberikan usulan lah ke Pak pimpinan kita gitu bahwa di situ ya. Iya kalau bisa tuh bisa di ini Pak lah direlokasi gitu loh. Gitu. Jadi misalnya ini rusaknya di mana atau itu kan bisa diperbaiki lah, tapi bisa dipindahkan kepada memang lokasi-lokasi yang membutuhkan vertical dryer yang lebih banyak gitu loh ya, yang kapasitasnya lebih banyak. Itu banyak sebenarnya, tidak banyak sih sebenarnya untuk karena vertical dryer itu kan butuh biaya yang besar ya. Untuk bantuan itu kan besar sekali dan jarang untuk diberikannya. Tapi beberapa kalau secara data ada, tapi mungkin kondisinya yang belum kita pastikan bahwa itu bisa dijalankan gitu. Iya. Lalu Pak, Bulog sendiri kan tadi bekerja sama dengan TNI dalam hal ini Kodim gitu ya. Nah selain berkontribusi dalam memberikan informasi, pendampingan juga di lapangan, apakah ada kontribusi lain yang selama ini dirasakan oleh Perum Bulog dari TNI? Misalnya dalam fasilitas mungkin? Oh, kalau fasilitas mungkin ya balik lagi mungkin informasi ya, lebih ke informasi fasilitas. Misalkan Bulog di sini ada gudang untuk penyimpanan, Bulog di sini ada penggilingan, mungkin bisa diajak kerjasama. Balik lagi ke informasi. Karena kalau fasilitas secara misalkan gudang TNI yang kita pakai, mungkin gudang itu bukan untuk menyimpan beras ataupun gabah gitu ya, jadi tidak memenuhi speknya gitu kan. Akhirnya kita nggak bisa juga gunakan gitu. Jadi mungkin itu aja sih pendampingan dan mungkin informasi-informasi di lapangan yang memang kami butuhkan juga gitu. Nah kembali ke Pak Ijang, selama Bapak bekerja sama dengan Bulog, adakah dukungan dari pemerintah daerah kepada Bapak gitu terkait dengan fasilitas atau mungkin juga dukungan informasi dan sebagainya dalam kerjasama dengan Bulog dalam penyerapan gabah ini, Pak? Alhamdulillah belum ada Bu dari pemerintah Bu. Oke, jadi peralatan masih swadaya mandiri ya? Iya Bu. Oke, jadi silahkan sekarang ada Bu Susi. Sudah minta Pak Ijang sudah minta waktu sana ya Pak Ijang ya. Oke, ya mungkin butuh proses ya Bu. Butuh proses ya betul. Baik, lalu bagaimana ke depannya, apakah Bapak akan terus bekerja sama, dan jika misalkan program serap gabah ini terhenti karena suatu hal, bagaimana Bapak menyikapinya nanti ke depan? Gak mungkin terhenti Bu kalau penyerapan gabah. Pasti setiap manusia butuh nasi Bu. Mungkin kerjasamanya nanti tidak dengan Bulog, tapi lebih ke balik lagi ke mandiri Bapak ya. Gitu. Oke, jadi secara mandiri kalau misalkan memang kerjasama dengan Bulog, penyerapan gabah ini terhenti ya Pak? Iya, sedikit mungkin Bu ya. Jadi kalau sebetulnya kalau kerjasama mengenai penyerapan ataupun pengeringan dan pengolahan gabah menjadi beras ini sebetulnya kan memang baru sekarang ya, istilahnya maklonnya gitu kan, kerjasamanya. Akan tapi untuk
penyerapan pengadaan beras itu kan sudah berlangsung dari beberapa tahun yang lampau gitu ya. Artinya mungkin kerjasama ini sudah berjalan dan mungkin depan akan terus berjalan gitu Bu. Apakah nanti program pemerintah seperti sekarang serap BKP ataupun nanti hanya beras yang sudah berjalan beberapa tahun yang lalu ya akan terus melakukan kerjasama gitu. Oke. Ini ada pertanyaan yang sedikit sensitif mungkin ya. Belum lama ini ada pernyataan dari Bapak Presiden bahwa jika ada penggilingan yang membeli di bawah HPP Gabah yang 6.500 ini akan ditutup atau mungkin diambil alih. Apakah ini akan diimplementasikan di lapangan atau mungkin nanti bahkan si penggilingannya ini diajak kerjasama sebagai UMKM, Pak? Saya nih? Iya. Oh iya. Ya mungkin Pak Presiden ini mungkin mengeluarkan statement itu adalah menyayangkan mungkin apabila ada penggilingan padi yang memang tidak mau kerjasama dengan Bulog atau tidak mau memberikan stoknya yang ada di gudang mereka, di pabrik mereka untuk diberikan ke Bulog, artinya dijual gitu ya, karena mungkin ada kepentingan mereka untuk ke pasaran, harganya lebih bagus segala macam gitu. Jadi mungkin Pak Presiden ingin memancing jiwa NKRI-nya gitulah gitu untuk ayo sama-sama gitu semua ini memupuk stok ini untuk swasembada pangan arah yang sana gitu kan. Terus kemudian untuk mensejahterakan petani. Itu mungkin Bu. Lalu terkait dengan stok yang dimiliki oleh Bulog, ini kedepannya akan dipergunakan untuk apa saja Pak? Nah kalau itu kami memang sebagai pelaksana Bu ya, artinya kebijakan ini semua dari pusat, dari yang memang sebagai pimpinan di atas kami itu Badan Pangan Nasional, yang memang sudah berjalan itu kemarin-kemarin adalah untuk bantuan pangan, terus kemudian untuk beras subsidi SPHP, terus kemudian untuk beras-beras bantuan lainnya gitu. Jadi kalau kami nunggu keputusan dari pusat seperti apa nanti penyalurannya kami laksanakan gitu. Tapi dengan adanya stok yang lama di Bulog itu tidak akan merusak, ada penanganan tertentu ya Pak di Bulog dalam penyimpanannya? Ya, memang diharapkan kami dari Bulog pribadi gitu ya, mengharapkan sambil menyerap gabah Bulog ini diharapkan penyaluran ini juga berjalan. Di mana memang kondisinya sekarang ini kan penyaluran bantuan pangan SPHP ini kan memang dihentikan. Karena memang mungkin biar kami ini Bulog fokus gitu kan menyerap dulu, disimpan, nanti baru ada kebutuhan atau memang ada kebijakan baru kita salurkan. Nah, memang ya harus ada perputaran agar tadi tidak mencegah beras terlalu lama disimpan sehingga mungkin nanti ada kerusakan, walaupun memang ada kami juga tindakan-tindakan perawatan gitu kan, tapi khawatirnya kalau memang nggak dilakukan penyaluran nanti juga jadi kerusakan dan menjadi kerugian pemerintah juga gitu. Iya betul. Iya. Oke. Jadi tapi pernah ada kasus seperti itu Pak, penyimpanan yang terlalu lama di Bulog? Ya pernah di tahun 2018 itu kan sampai 2 tahun itu kan, sehingga kami harus melakukan tindakan reproses gitu kan. Reproses ini kan artinya butuh juga biaya tambahan ya untuk melakukan perbaikan beras agar bisa disalur secara layak gitu. Baik, saya ke Pak Ijang terakhir. Apa harapan Bapak dengan adanya kerjasama ini dan juga bagaimana himbauan Bapak kepada para petani dan mungkin mitra-mitra penggilingan padi yang lain Pak? Saya harap petani-petani tetap menjual hasil petaninya dengan harga yang layak gitu. Kasihan buat para petaninya gitu kan. Kalau saya semoga Bulog oleh pemerintah terus dipercaya untuk menjalankan program-program di pangan gitu aja Bu. Kalau Pak Dadan bagaimana nih harapan ke depannya? Baik untuk petani, pelaku usaha juga. Harapannya mungkin bagi petani mungkin tetap melaksanakan kegiatan taninya ya, di mana mungkin kalau sekarang apalagi generasi muda gitu Bu ya, mungkin ketertarikan untuk melakukan kegiatan bertani gitu kan mungkin sepertinya jauh dari pikiran anak muda sekarang gitu kan. Mungkin nanti jadi PR juga mungkin dari Kementerian Pertaniannya, kemudian ke bawahnya Dinas Pertanian agar memancing ada regenerasi lah gitu, meneruskan. Jadi jangan sampai lahan sawah ini beralih gitu kan, memang yang sekarang sudah banyak terjadi gitu kan. Terus kemudian untuk petani dan apa Bu tadi? Pelaku usaha untuk mitra penggilingan padi memang ya
kami harapkan bisa terus melakukan kerjasama dengan Bulog, di mana Bulog ini kan melakukan penugasan untuk kesejahteraan masyarakat dan petani gitu kan. Apakah itu untuk penyerapannya, untuk penyalurannya gitu, tetap agar lebih diutamakan kerjasama dengan pemerintah lah, di mana ini dengan Bulog. Ya mungkin satu sisi namanya usaha Bu ya, juga mungkin dia juga ke pasaran gitu kan, akan tapi ya mungkin porsinya lebih diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat dan petani gitu. Oke. Ya. Terakhir, selain kendala kapasitas penyimpanan, untuk sisi anggaran ketika nanti misalkan petani mau menjual itu tidak ada kendala ya Pak? Sejauh ini tidak ada kendala Untuk Bu. pembeliannya? Ya, dari pusat kami disediakan anggaran sebesar apapun kami kebutuhan untuk membeli GKP ini di dropping gitu, disiapkan. Oke. Ya. Baik, terakhir untuk Bu Susi. Ya. Apa pesan atau harapan dari Dinas Pertanian untuk petani, pelaku usaha dan juga mungkin semua pihak yang terlibat dalam rantai pasok pembelian gabah ini? Oke. Jadi untuk para petani nih, juga para pelaku usahanya walaupun dengan semua yang terlibat dalam rantai itu, kita sama-samalah dukung apa yang diamanatkan oleh pemerintah, oleh Pak Presiden gitu, di mana sekarang itu kan tidak ada ruginya ya, tidak malah menguntungkan oleh para petani, dan harapannya itu pemerintah tetap juga ke depannya itu seperti inilah ya, setidaknya itu yang bisa Bulog dipercaya untuk memasok gitu, Bulog yang dipercaya untuk membeli gabah dari para petani, dan harapan kedepannya tidak hanya di gabah kali, mudah-mudahan untuk komoditas lainnya juga Bulog bisa gitu loh, untuk bisa memasok ataupun bisa membeli dari para petani gitu loh ya, khususnya mungkin di pangan ya, karena untuk sayuran itu beda lagi pasarnya. Udah untuk hortikultural beda, tapi untuk di pangan khususnya tidak hanya di gabah lah ke depannya, mudah-mudahan Bulog juga dipercaya oleh pemerintah pusat, oleh Pak Presiden untuk bisa membeli dari para petani khususnya untuk tanaman pangan ke depannya. Iya. Mungkin untuk petani juga mereka harus terbiasa untuk meningkatkan kualitas gabahnya ya Bu. Sebenarnya para petani itu walaupun sekarang tidak ada kriteria nih dari Bulog dia harus seperti apa kualitas beras, tapi petani harus sudah bisa memfilter juga, jangan hanya ini saya jual aja, tidak, tapi mereka juga harus sudah bisa memahami bahwa ini yang bisa bertahan lama, yang bisa seperti apa, yang bisa diolahnya lebih bagus untuk kedepannya untuk berasnya, itu petani juga harus mau, mereka harus bersaing situ. Ya nanti Dia harus bisa bersaing gitu loh. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan juga Ibu sudah memberikan penjelasan tentang regulasi, kemudian implementasi dan tantangan serta solusinya terkait penyerapan gabah dan juga HPP gabah oleh Bulog. Demikianlah Sobat Tani, perbincangan kita pada episode kali ini. Semoga memberikan insight atau pemahaman yang lebih mendalam bagi Sobat Tani tentang persoalan HPP gabah dan penyerapan gabah oleh Bulog. Tonton terus Obatan TV, jangan lupa untuk selalu subscribe. Tetap sehat, tetap produktif. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Saya Lia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu. Sami-sami.